Nah, berdusta di sini itu perlu dipahami, teman-teman. Yang dimaksud berdusta ini, ya kan? Ada berdusta padahal dia tahu, ya kan? Ada yang memang tidak tahu, tapi dia itu termasuk orang yang mendustakan disiplin keilmuan. Jadi kalau seumpamanya dia berbuat sesuatu atau mengklaim sesuatu, kemudian perbuatan atau klaimnya itu bertentangan dengan disiplin keilmuan, dia harus berhenti itu. Kalau tidak, maka dia termasuk orang yang mendustakan keilmuan. Nah, sementara ilmu itu adalah bagian dari sifatnya Allah. Tidak boleh didustakan, harus dimuliakan. Begitu, saudara. Saya kemarin Monggo santri bersaro. lihat Gimana, YouTube Bang? eh, tentang pemakaman seorang imam besar, namanya Imam Ali Khomeini, Oh iya, Iran, Iran. pimpinan Iran, Ali Khomeini. Saya ingat kita juga punya imam besar di Indonesia, Hmm. namanya Imam Rizik Syihab, ya kan? Iya, 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 iya. Tapi perbedaannya, Imam besar Ali Khomeini itu dia asli cucu Nabi, betul ya? Hmm. Itu Iya, iya, asli. iya. Makanya dimakamkan di komplek pemakaman Said Najaf. Hussein, Hmm. di pemakaman Said Hussein di Irak. Di Najaf kan ya? Walaupun beliau itu seorang Syiah, Iya. ya kan? Itu keyakinan dia dengan Tuhannya lah, bagaimana ininya gitu ya. Iya. Tapi yang saya ambil itu gini, bener loh. Walaupun dia mau ahli sunnah, mau sunni, mau syiah, selama dia benar-benar itu dzurriyyah Rasul, di dalam darahnya itu mengalir darah Nabi, Rasul, tetap gen akhlaknya itu ada. Ah, Lihat YouTube Ali Khomeini ketika berbicara dengan perempuan, iya. dengan jamaahnya, dengan rakyatnya, dengan umatnya, atau di ruang pribadinya, bagaimana ada seorang gadis minta nasihat, dinasehatinya, bahasanya luar biasa, lembutnya. Iya. Lihat wajahnya itu sejuk, sejuk sekali. Kalau di Indonesia kan sejuknya itu, Habib, wajahmu sejuk sekali Habib, gitu kan. Iya. Kalau di sini kan disejuk-sejukan gitu. Walaupun wajahnya garang kayak Rizik Syihab, kayak Bahar, bilangnya sejuk gitu kan. Tapi emang benar, itu imam yang asli, cucu Nabi. Dari wajah, dari cara bicara, dari penyampaiannya, luar biasa. Dengan cucu Nabi yang satunya, imam besar juga, imam besar Habib Rizik. Coba lihat apa yang keluar dari mulutnya. Apakah pantas seorang cucu Nabi, dzurriyyah Rasul seperti itu? Iya. Secara logika aja nih. Hmm. Kayaknya kalau masih Gus itu masih boleh nakal lah. Tapi kalau Kiai ya Ya, jangan kalau nakal. kalau Gitu kan? kita ngikutin apa namanya? Kalau kita ngikutin keterangan dalam kitab Rosail ya tentang apa metodologi yang keenam, yaitu Qiyafatul Bashar wa Qiyafatul Athar gitu. Jadi kan qiyafah itu kan melihat keserupaan ciri fisik. Kalau yang Qiyafatul Bashar nih,
Nah, kalau Kiyafatul Athar ini lebih kepada watak sifat karakternya. Hmm. Jadi kalau kita melihat watak sifat karakternya, ya sebagaimana makalah yang masyhur ya di tengah-tengah para ulama itu, ma fil abna, apa yang terdapat dalam pribadi seorang bapak itu akan mengalir kepada anaknya, atau anak itu cermin daripada orang tuanya. Jadi kalau kayak saya ini ganteng, berarti abah saya ganteng, Mas Citrun, gitu. Oh, berarti kalau Rizik mulutnya seperti itu, akhlaknya seperti itu, Bahar akhlaknya seperti itu, berarti itu buah jatuh jauh dari Nggak jauh pohonnya. dari pohon. Bisa jadi. Buah Bisa yang jadi. jatuh jauh dari pohonnya itu. Aduh. Ya sebenarnya kan gini ya, makalah itu sebenarnya ya, ma fil abna, apa yang terdapat dalam pribadi seorang bapak itu akan mengalir kepada pribadi anaknya. Ini sebenarnya adalah bentuk kritikan, sindiran, dan peringatan dari para ulama agar supaya kita ini menjaga nama baik, harkat, martabat, dan kehormatan leluhur kita dengan apa? Dengan menjaga perilaku kita. Gitu loh. Karena perilaku kita ini justru akan mencemarkan nama baik leluhur kita. Kan begitu. Sekarang mah gini. Artinya kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita katakan makalah tersebut itu kebenarannya mutlak, ini akan bertentangan dengan sejarah, ya kan? Di mana sejarah itu menceritakan bahwasanya jangankan anak orang biasa, anak nabi pun ada yang tidak mengikuti atau mendapat aliran warisan pribadi sifat-sifat bapaknya. Ya seperti contoh Bani Israel dan Bani Yahuda kan tidak mencontoh Nabi Yakub kan, gitu loh. Kan begitu. Makanya saya lebih memaknai itu, mungkin ini kalimat sindiran, kritikan, atau peringatan agar supaya keturunan itu menjaga akhlak dan sikapnya demi untuk menjaga marwah, kehormatan, harkat, martabat leluhurnya. Begitu Mas. Ya kalau Gus itu kan masih boleh nakal lah. Tapi kalau Kiai wis gak pantes. Apalagi Makanya imam Gus Dur nggak besar. mau dibilang kiai. Makanya Gus Dur nggak mau dibilang kiai. Iya, apalagi imam besar. Wis ora pantora umum wis ngono. Iya. Ya, kalau Gus masih pantes lah nakal-nakal. Itu Bang Yocot, nakal-nakal dikit nggak apa-apa saya Bang Yocot. Kalau memang udah nggak mau tes DNA, ya kan? Tapi masih ngotot juga bahwa dirinya cucu Nabi, ya nggak? Coba deh sebagai imam besar ceramah sono di Saudi, terang-terangan, berani nggak? Bilang saya cucu Nabi, berani nggak? Oh ya nggak bisa kalau di sana. Nggak berani. Oh ya nggak bisa. Nggak akan berani mereka. Beraninya di Indonesia aja, karena nggak berani. Ya karena Kalau di emang Indonesia cucu ini, Nabi, coba datang ke Saudi, bilang saya cucu Nabi, pasti suruh tes DNA. Bukan nggak percaya, tapi untuk memastikan bahwa semua yang benar-benar dzurriyyah Rasul itu sejahtera, dijamin oleh kerajaan. Dijamin oleh kerajaan, jangan sampai meminta-minta sedekah atau menerima sedekah. Dijamin hidupnya. Tapi harus tes DNA. Kalau positif, J1 langsung dijamin sama kerajaan. Coba deh, Habib-Habib.
biar dijamin. Walaupun ada di Indonesia mungkin dijamin juga walau sama Saudi kalau berani. Dan di Saudi itu nggak ada sih kita dengar saya cucu Nabi, nggak ada. Di Indonesia aja. Dan paling banyak di Indonesia. Aneh juga ya, cucu Nabi terbanyak di Indonesia. Berkembang biak di Indonesia. Berapa? 4 juta, berapa? 4 juta sekian. 4 juta. 4 juta. Iya. 4 juta kurang lebih lah. 4 juta. Orang di negara Arab itu di Mekah Madinah itu masih banyakkan di Yaman cucu Nabi. Nah, Masih turun. di Iran loh yang ada Ali Khomeini Iya, iya, iya. nggak sebanyak Indonesia. Di Iran loh yang udah ada Ali Khomeini nggak sebanyak di Indonesia. Ali Khomeini asli itu, asli. Makanya dimakamkan di kompleks Said Hussein, Sayyidina Hussein. Coba imam besar besok meninggal, bawa ke Sayyidina Hussein sana, ke kompleks Sayyidina Hussein pemakamannya, mungkin nggak tuh? Kalau emang bener dia cucunya Sayyidina Hussein pasti diterima. Enggak lah. Apalagi gelarnya imam besar. Kemarin aja udah ngaku cucunya pitung kok. Wah, Kemarin aja udah ngaku cucunya pitung. jadi nasab mereka itu diciptakan dari impian seorang Ali Asakra. Kemudian terbantahkan oleh DNA. Jadi nggak usah debat lagi dah, pakai dalil-dalil. Kalau mau bahas lagi, nggak usah pakai dalil. Tes DNA aja selesai udah. Karena ilmu sains itu berkembang. Betul, betul. Anjing aja yang di kok kompleks iwa. saya di BSD. Saya itu tinggal di BSD. Tetangga saya tuh 80% punya anjing. Jadi rumah saya tuh paling belakang, paling dekat belakang. Tempat muter mereka kalau ngangon anjing itu. Mereka ngeliat mobil saya, ngobrol-ngobrol, saya lihat anjingnya. Ini anjing bagus banget, iya Pak. Ini anjing Indonesia, bukan Pak. Ini secara DNA, dia DNA-nya dari Inggris, dari anjing jenis ini. Kemudian ini dia bermutasi di ini jadi ke Rusia. Wah, anjing aja DNA-nya bisa sampai Inggris ya. Kok ketahuan ya? DNA Pak, sains. Itu loh, ada sertifikatnya lagi. Masa kalah sama anjing? Bukan kalah bang, tapi sama. Jadi teman-teman, kalau berdebat jangan pernah minta bukti. Mereka bukan tidak bisa memberikan bukti, mereka bukan tidak punya bukti, tapi mereka tidak punya ilmu. Maaf ya, mereka bukan tidak punya bukti, tapi mereka tidak punya ilmu. Iya. Buktinya hampir 5 tahun tidak terjawab dan tidak terbantahkan. Betul, betul. Untuk membantahnya pun butuh bantuan dari mukibinnya yang bernama Rumel, ya kan? Romli, Wafi. Kenapa? Dianggap punya ilmu oleh mereka, karena merekanya sendiri nggak punya ilmu. Jadi mereka jangan minta bukti sama mereka,
Mereka nggak punya bukti, bukan nggak punya bukti, nggak punya ilmu. Paham ya? Jadi kalau mau debat ya asik-asikan aja, adu congor aja di situ. Komalnya lengkap. Ada yang komalnya pencerahan kayak Gus Hasan, ada penceramahnya apa komal yang adu congor, ya kan? Ada komal yang untuk saling bantah maki-makian, saling hujat, lengkap gitu. Tinggal pilih. Itu teman-teman, saya pesan aja sih, jangan pernah minta bukti karena mereka bukannya tidak punya bukti, tapi tidak punya ilmu. Buktinya 12 pertanyaan Kiai Imad tidak terjawab. 5 Soalnya tahun itu ya Bang jabatan. ya, Bang Citron. Soalnya mereka sudah kadung, sudah nempel, udah kadung. Jadi nggak mau dia. Iya. Keras. Iya udah kadung. Orang-orang ini Kadung ada typing, aku. orang-orang yang dikatakan masaih oleh Ba'alawi justru itu yang asli Arab. Betul, masaih Iya, itu betul. asli Arab. Betul, betul. Bukan pendatang. Mereka di Indonesia pendatang, di Yaman pun pendatang. Itu diakui oleh salah satu Ba'alawi ketika melakukan perdebatan di Robito Alawiyah, ya, yang dihadiri guru gembul dan lain sebagainya itu diakui oleh Ba'alawi yang biasanya itu di medsos pakai akun Aventador 007. Dia mengatakan, iya memang Ba'alawi itu haplogrupnya G, gitu loh. Dan itu membuktikan, kata dia, bahwasanya Ba'alawi ini memang berbeda dengan orang Yaman pada umumnya. Karena memang Ba'alawi ini bukan keturunan Yaman. Ba'alawi ini pendatang dari Yaman, zuriyahnya Nabi yang datang ke Yaman. Makanya haplogrupnya berbeda dengan orang-orang Arab di Yaman gitu. Itu penggiringan opininya, padahal itu terjebak sendiri dia itu. Ya bagaimana mungkin kalau memang dia itu bagian dari bangsa Arab, ya. Nah, haplogrupnya akan berbeda dengan orang Arab pribumi karena Arab ini ya baik yang Kohton maupun yang Adnan itu haplogrupnya sama, J semua. Nah, cuman nanti kode-kodenya itu berbeda antara yang Adnan dengan yang Kohton gitu. Gitu. Jadi yang Kohton ini musta'ribah, yang Kohton ini al-aribah, yang Adnan ini musta'ribah gitu loh. Jadi Arab palsu dan Arab asli ya. Loh, bukan. Yaman palsu dan Yaman asli gitu. Bukan, memang bukan Arab, mereka mengaku mereka itu kalau mereka bukan bagian dari Yaman tapi pendatang gitu. Nah, kalau seumpamanya dibahasakan palsu berarti kan dia bukan orang Yaman tapi ngaku-ngaku orang Yaman kan gitu. Ini enggak, mereka jujur mengaku itu. Gitu loh. Ya, karena haplogrupnya G, maka makanya setuju dengan Kiai Imad. Kiai Imad mengatakan itu Ba'alawi itu A'jam. Jadi sekarang kita menyebutnya Ba'alawi A'jam. Bukan hanya Ba'alawi aja, tapi Ba'alawi A'jam. Luar binasa. Tinggal tes DNA aja kok repot. Gitu aja kok repot. Nggak Ba'alawi banget. Di kamarnya, coba deh di kamarnya. Wah, ini tambah malam kok nambah ini 119. 121. Iya, Wah, biasa. karena kangen sama jenengan itu. Kangen sama Biasanya jenengan itu. saya cuma nyimak aja, tiap hari saya nyimak sebetulnya, Gus. Sekarang Cuman saya ganti nggak pernah nama Bang main. Citron. Sekarang bukan Habib lagi. Sekarang kan udah Sayyid Syarif sekarang.
mau ditutupi seperti apapun, ya kalau busuk ya akan berbau juga. Mm-mm. Jadi ya itulah apa, mungkin ada kalau hadromi itu di mana aja ada. Hadromi itu di mana aja ada. Gelandangan. Sampai di Saudi itu hadromi yang jual gorengan kena Satpol PP Saudi, dipulangkan. Besok sore udah dagang lagi di situ. Bandel ya. Di mana aja ada. Istilahnya kalau hadromi di mana aja ada tuh seperti Madura. Di mana aja ada itu Madura. Di mana nggak ada Madura? Ada semua. Di Belanda banyak. Di Australia banyak. Itu temen saya Madura si Ridwan. Udah 20 tahun belum pulang-pulang malah dia. Kalau merantau kuat kalau orang Madura mah. Kalau belum berhasil nggak itu. Ini kan judulnya realistis dan objektif. Ya kita tadi kan bicara yang real-real aja kan. Fakta. Iya. Yang saya ceritakan juga fakta yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya lakukan, yang saya rasakan. Itu yang saya ceritakan. Kalau nggak tahu ya saya nggak tahu. Jadi jangan langsung percaya, wah ini alumni Tarim baru pulang nih, masih fresh. Langsung suruh ceramah di masjid. Oh, nanti dulu. Nggak usah detail. Dulu nanti di sana cuman modal 5 hadis 5 ayat keluar-keluar. Lima hadis, Teman-teman, 5 ayat itu. disambung teman-teman. Apa? Lanjut Gus. Monggo teman-teman yang sudah naik. Ini ada Syed Muhsin ini. Monggo, Muhsin silakan. Alatas. Ini Muhsin. Ini yang di bawah ini. Muhsin Asaibani ini. Kira Muhsin Alatas itu yang biasa di samping Habib Rizik itu. Itu saya tahu banget dia itu. Makanya ngeliat baleho dia kan. Dulu masih zaman baleho kan. Wah, Iya. solawat, pengajian solawat akbar. Saya lihat siapa itu Habibnya, Muhsin dia. Saya senyum aja. Ingat dulu waktu kakaknya nikah, Hamid Alatas. Saya teman baiknya kakaknya Muhsin nikah Iya. di Robito Alawiyah. Darul Aitam. Robito Alawiyah, Darul Aitam itu saya datang. Yang lain pakai imamah, pakai jubah, saya pakai celana biasa, nggak pakai peci, nggak pakai apa. Duduk. Oh, tiba-tiba orang berdiri semua kan. Ada apa nih? Iya. Nggak taunya Muhsin Alatas itu datang. Wah, dia dikerubutin orang, cium tangan, dia nggak tahu. Karena nggak tahu, wah, wajar ya cium tangan semua kan. Wah, Iya. bolak-balik. Ya, giliran saya, Sin, cium tangan aneh. Cium. Ente jangan cium.
Aneh tahu ente. Ente jangan buka kartu di sini, banyak jamaah ini. Iya. Ya, jadi yang bijak lah. Kita ingin ikut siapa? Ya, terima Kita kasih bisa. semuanya dan ini ya Bang Hasan, terima kasih ya Iya, ya, dapat sama-sama, naik di sama-sama, sini. sama-sama. Iya, Umi sama-sama. izin turun, salam kenal Bang Citron. Terima kasih semuanya, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Panjang wabarakatuh. umur, lancar rezeki. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gus. Iya. Mumpung malam minggu ini saya libur nih besok. Kiai Apih ini kok turun naik ya, Apih. Apa sinyalnya kurang bagus di sana? Jadi begitu ya, teman-teman. Monggo Pak Kiai. Monggo Yai. Sinyal kurang bagus ini, Gus. Iya, Kiai. Keluarkan Kelihatan dari sini karomahnya tuh, Yai. Istiqomah dulu ah. Istiqomah dulu itu mah. Langsung keluar Sebab karomahnya. Wah, kalau saya sinyal jelek, udah mau habis, telepon tukang kuota, kirim sekian. Karomahnya tuh keluar. ini wifi ini gangguan nih. Maklum di kampung. Iya Ini Yai, juga santri ini aman gangguan ya. lagi nih tuh. Ada aman insya Allah. Ya, sadar semua ya, Doain aja. waras semua Insya ya, Allah. waras keyakinannya. Nanti saya pulang Ini lagi nunggu ini kita tuh ke Gus Jazuli. Banten ya. Iya, saya udah niatkan itu. Iya. Ke Gus, itu kitab yang terjemah kapan dikirim, Gus? ini lagi proses cetak, Kiai. Jadi masukkan list pemesanan dulu, Kiai. Aduh, gangguan lagi nih. Jaringannya merah-merah ya. Oh Iya, iya. jaringannya merahnya. Nanti Kiai lagi proses cetak, Kiai. Coba mode pesawatnya diaktifin ya. Iya, iya. Ngaruh ya?